Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A akan menjelaskan tentang water treatment for WFI atau water for injection. Adapun untuk anggota kelompok 4 adalah Ega Renada, Kifti Iswara, Nadia Adani, Jeko Abiwakash, Raihan Zara, Anastasia Leatemia, Anissa Safa, dan Desra Widi. Pengertian dan penggunaan air di bidang farmasi. Air adalah bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan, juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Dalam industri farmasi, air merupakan zat, bahan mentah, bahan awal yang paling banyak digunakan dalam produksi, proses, dan formulasi dari sediaan farmasi, di mana air digunakan baik mulai dari pencucian alat hingga pelarutan bahan baku menjadi suatu obat. Air memiliki sifat kimia yang unik karena polaritas dan ikatan hidrogennya. Hal ini berarti air mampu melarutkan, mengabsorpsi, mengadsorpsi, atau menyuspensikan banyak senyawa yang berbeda, termasuk kontaminan berbahaya yang terdapat dalam air itu sendiri, atau yang mungkin dapat bereaksi dengan bahan awal sehingga bahaya untuk kesehatan. Selanjutnya ada prinsip umum sistem pengolahan air. Yang pertama, sistem produksi, penyimpanan, dan distribusi air untuk produksi hendaknya dirancang, dipasang, dilakukan commissioning, divalidasi, dan dirawat untuk memastikan air yang dihasilkan dapat diandalkan sesuai kualitas yang diinginkan. Sistem pengolahan air tidak boleh dioperasikan di luar kapasitas yang dirancang. Yang kedua, air hendaknya diproduksi, disimpan, dan didistribusikan dengan cara mencegah pertumbuhan mikroba, kontaminasi kimia atau fisis, misalnya debu dan pengotor. Yang ketiga, penggunaan sistem setelah instalasi, commissioning, validasi, dan setiap perawatan yang tidak direncanakan atau pekerjaan modifikasi hendaknya mendapatkan persetujuan bagian pemastian mutu. Yang keempat, mutu sumber air dan air olahan hendaknya dipantau secara teratur, meliputi parameter fisika, kimia, mikrobiologi, dan bila perlu, kontaminasi endotoksin. Kinerja sistem pemurnian air, penyimpanan, dan distribusi juga hendaknya dipantau. Catatan hasil pemantauan, analisis tren, dan setiap tindakan yang diambil hendaknya disimpan. Kemudian yang kelima, bila sistem pengolahan air disanitasi secara kimia sebagai bagian dari program pengendalian biologi, hendaknya mengikuti prosedur yang telah divalidasi untuk memastikan bahwa bahan sanitasi secara efektif telah hilang. Berikut merupakan jenis-jenis air yang digunakan di farmasi. Yang pertama ada potable water atau air minum, di mana air ini harus melalui pengujian yang dilakukan oleh pabrikan untuk memastikan kualitas air. Air minum dapat digunakan selama pembuatan zat aktif dan dalam tahap awal pembersihan peralatan manufaktur farmasi, kecuali ada persyaratan teknis khusus atau persyaratan kualitas untuk kadar air yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada bulk purified water, di mana air ini harus memenuhi persyaratan yang ada di farmakope, yaitu untuk kemurnian kimia dan batas mikrobiologis. Air ini dapat dibuat dengan kombinasi metode RO dengan electrodeionization, dan juga bisa dibuat dengan vapor compression, ultrafiltrasi, atau destilasi. Air ini biasa digunakan untuk eksipien sediaan non-parenteral dan digunakan juga untuk pencucian alat-alat. Yang ketiga ada bulk highly purified water yang merupakan kualitas air di mana kadar air harus memenuhi standar kualitas yang sama dengan air untuk injeksi, termasuk untuk batasan endotoksin. Metode yang digunakan untuk pembuatan air ini yaitu RO double pass yang dapat digabungkan dengan teknik lainnya yang sesuai seperti ultrafiltrasi dan deionisasi. Air ini juga harus dilindungi dari kontaminasi ulang dan mikroba proliferasi. Yang keempat ada bulk water for injection,
di mana air ini digunakan untuk persiapan obat-obatan, untuk pemberian parenteral seperti sebagai pembawa, dan untuk melarutkan atau mengencerkan zat atau sediaan untuk pemberian parenteral. Air steril untuk injeksi adalah air steril non-pirogenik, air suling dalam dosis tunggal yang digunakan sebagai wadah untuk pemberian obat secara intravena setelah ditambahkan zat terlarut yang sesuai. Tidak ada antimikroba lainnya yang ditambahkan. pH-nya adalah 5,5 atau dari 5 hingga 7. Osmolaritasnya adalah 0. Selanjutnya ada monografi water for injection dengan pemberian cairan jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. Endotoksin bakteri tidak lebih dari 0,25 unit endotoksin per mililiter. Karbon organik total tidak lebih dari 0,5 mg per liter. Uji batas mikroba ditetapkan dengan angka lempeng total yang tidak lebih dari 10 koloni per 100 ml dan konduktivitas air dengan air ruahan memenuhi syarat. Persyaratan air ruahan terdapat pada tabel yang tertera pada layar. Beberapa fungsi dari water for injection diantaranya adalah mengencerkan atau melarutkan obat, untuk mencuci luka kecil. Water for injection juga digunakan dalam prosedur bedah kecil. Kemudian antiseptic preparation of parenteral solution. Berikut pengklasifikasian produk air steril dengan bahan WFI. Yang pertama ada steril water for injection, di mana ini adalah water for injection yang disterilisasi dan dikemas, tidak mengandung agen antimikroba ataupun substansi tambahan. Disediakan dalam dosis tunggal dan mungkin memiliki volume tidak lebih dari 1 liter. Tidak cocok untuk injeksi intravaskular tanpa membuatnya isotonis terlebih dahulu. Tidak boleh mengandung lebih dari 0,25 unit endotoksin per mili. Selanjutnya ada bacteriostatic water for injection. Adalah steril WFI yang mengandung satu atau lebih agen antimikroba sehingga perlu diperhatikan kompatibilitas agen antimikroba dengan substansi medis yang dilarutkan. Disediakan dalam dosis tunggal maupun multiple dose dan memiliki volume tidak lebih dari 30 ml. Tidak untuk digunakan oleh bayi, tidak boleh mengandung lebih dari 0,5 unit per mili endotoksin, derajat kemasan atau keasaman atau pH berkisar sekitar 4,5 dan 7 diukur secara potensiometri. Yang ketiga ada steril water for irrigation. Adalah water for injection yang disterilisasi dan dikemas, tidak mengandung agen antimikroba ataupun substansi tambahan, disediakan dalam dosis tunggal dan mungkin memiliki volume lebih dari 1 liter. Hanya untuk kegunaan irigasi atau membersihkan luka dan tidak untuk menginjeksi. Kemudian yang keempat adalah steril water for inhalation, yaitu air yang dimurnikan dengan destilasi atau reverse osmosis dan dipertahankan steril, tidak mengandung bahan tambahan dan agen antimikroba kecuali digunakan dalam media atau alat yang rentan kontaminasi. Tidak boleh untuk administrasi parenteral ataupun bahan dalam sediaan steril. Disediakan dalam dosis tunggal. Tidak boleh mengandung lebih dari 0,5 unit per mili endotoksin. Derajat keasaman atau pH berkisar sekitar 4,5 dan 7 diukur secara potensiometri. Selain digunakan sebagai pelarut dalam sediaan steril, WFI juga dapat digunakan dalam proses pencucian dengan membentuk uap panas steril yang akan digunakan dalam proses sterilisasi. Syarat water for injection menurut standar BP dan EP sebagai berikut. Yang pertama, total karbon organik tidak boleh lebih dari 0,5 mg per liter. Kemudian, apabila 25 ml air untuk injeksi ditambahkan dengan kalsium hidroksida LP, maka selama 5 menit harus tetap jernih. Selanjutnya, klorin tidak boleh lebih dari 0,5 ppm. Kemudian, bila 100 ml air untuk injeksi ditambahkan dengan 1 ml perak nitrat LP,
maka setelah didiamkan 5 mHz tetap tidak berwarna dan jernih. Selanjutnya, amenia tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Kemudian bila ditambahkan dengan 50 ml air untuk injeksi yang ditambahkan dengan 2 ml kalsium raksa iodida LP dalam suasana alkalis dan dapat dilihat dalam tabung Nestler, maka tidak memperlihatkan pewarnaan yang lebih akurat daripada pewarnaan yang diberikan 50 ml air yang bebas amoniak setelah penambahan 2 ml reaksi Nestler, LP, dan diperiksa pada keadaan yang sama. Selanjutnya, nitrat boleh lebih dari 0,2 ppm. Kemudian 5 ml air untuk injeksi tidak boleh memberikan warna biru pada batas permukaan setelah dituangkan dengan hati-hati ke dalam 5 ml difenilalamina LP. Selanjutnya, logam berat seperti Cu, Fe, Pb tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Kemudian, bila 100 ml air untuk injeksi ditambahkan 1 tetes larutan natrium sulfida LP, maka harus tetap jernih dan tidak berwarna. Selanjutnya, saya Anastasia akan menjelaskan mengenai proses pembuatan atau pengolahan WFI. Raw material yang mengalir dalam sistem WFI mengandung senyawa-senyawa kontaminan. Kontaminan ini dapat membentuk biofilm yang akan merusak sistem dan produk steril. Oleh karena itu, diperlukan multimedia filter. Tahapan selanjutnya berupa penghilangan klorin, kloramin, peptisida, dan lain-lain dengan aktif karbon. Softener berupa resin yang mengikat Ca2+ ditambahkan untuk menghilangkan kandungan Ca2+ yang bisa menyebabkan inkompatibilitas. Heat exchanger merupakan salah satu alat yang digunakan untuk tetap menjaga proses sterilisasi dengan menggunakan uap panasnya, baik pada alat maupun produk sterilisasi. Tahap mikrofilter merupakan tahap untuk menyaring ukuran-ukuran partikel yang berupa mikro. Namun perlu diingat bahwa senyawa kontaminan ada pula yang berukuran nano, oleh karena itu produk belum steril. Tahap selanjutnya berupa reverse osmosis. Osmosis sendiri merupakan proses dua larutan yang dipisahkan membran semi-permeable, di mana air akan bergerak melalui membran dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Hal ini ditujukan untuk menyamakan konsentrasi di kedua sisi membran. Adanya tekanan pada proses osmosis akan menyebabkan terjadinya osmosis terbalik. Setelah reverse osmosis dilakukan, elektron deionisasi ion exchange dilakukan untuk menangkap ion-ion yang masih terkandung setelah proses reverse osmosis. Lalu, dilakukan pengecekan pH meter untuk mengetahui pH yang ada pada WFI. pH yang sesuai dengan proses penggunaan diperlukan supaya tidak terjadi iritasi dengan tubuh saat pengaplikasian. Lalu selanjutnya dilakukan distilasi sebanyak 6 kali. Distilasi sendiri merupakan proses pengoptimalan minimalisir kontaminan. Adapun kandungan WFI masih mengandung radikal bebas berupa ozon harus dihilangkan dengan UV filter. Water for injection atau WFI disimpan dalam WFI tanker. WFI tanker dikondisikan pada suhu 80 derajat. Hal itu disebabkan karena dengan suhu tersebut air akan mengalami self-sanitizing. Hal ini merupakan proses sterilisasi yang dilakukan oleh air steril. Pada slide ini merupakan pembuatan water for injection dengan penyaringan membran atau osmosis terbalik atau reverse osmosis, di mana osmosis ini sendiri merupakan proses dua larutan yang dipisahkan oleh membran semi-permeable, di mana air akan bergerak melalui membran dari larutan yang berkonsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Hal ini ditujukan untuk menyamakan konsentrasi di kedua sisi membran. Seperti gambar di sini, adanya tekanan pada proses osmosis akan menyebabkan terjadinya osmosis terbalik. Kemudian, penyaring membran ini merupakan tipe penyaringan permukaan yang dapat menahan partikel yang berukuran lebih besar dari ukuran pori. Ukuran pori membran untuk proses osmosis terbalik ini ialah 1 hingga 10 Armstrong. Membran semi-permeable ini mampu untuk menolak sebagian besar senyawa organik, bakteri dan virus, dan juga 90 hingga 99% ion.
Membran yang digunakan untuk reverse osmosis biasanya merupakan polimer kompleks. Polimer yang biasanya lazim atau sering digunakan diantaranya yaitu selulose asetat, kemudian thin film composite, dan sulfone composite. Sistem osmosis terbalik beroperasi pada perbedaan tekanan 100 hingga 500 psi atau pound per square inch karena ukuran pori sangat kecil. Sistem osmosis terbalik ini akan menghasilkan air yang dimurnikan dan air untuk injeksi dengan penyaringan dua rangkap. Berikutnya adalah pembuatan water for injection melalui destilasi, di mana untuk destilasi sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan penguapan air dan kemudian mengkondensasikan uap yang dihasilkan. Kebanyakan kontaminan yang terlarut tidak menguap pada suhu didih air karena tidak terbawa ke dalam uap dan uap kondensat. Air sumber untuk alat destilasi sering diberi perlakuan awal dengan menggunakan sistem osmosis terbalik dan atau cara lain untuk mengurangi bahaya kebakaran dan untuk meningkatkan mutu destilat. Salah satu kemungkinan konfigurasi untuk sistem penggunaan air untuk farmasi bisa dilihat dari gambar ini. Ada 3 tahapan pertama pada sistem, yaitu filtrasi multimedia, pelunakan, dan penyaringan karbon. Merupakan langkah awal untuk unit pengelolaan air secara RO atau reverse osmosis. Bisa dilihat pada gambar, pertama adalah air PDAM, kita ambil sebagai contohnya. Akan dilakukan filtrasi multimedia, di mana filtrasi multimedia ini digunakan untuk mengurangi tingkat SDI, Shield Density Index, dan TSS atau Total Suspended Solid, atau dalam bahasa Indonesianya total padatan tersuspensi, di mana padatan tersuspensi ini terdiri seperti dari partikel kecil lumpur, tanah, pasir, dan bahan organik, serta barang-barang yang lainnya. Kemudian, setelah dilakukan filterisasi multimedia, dilakukan pelunakan air, yaitu water softening, di mana pelunakan ini merupakan suatu proses pengurangan atau penghilangan ion-ion seperti Ca2+ dan Mg2+ dalam air sada. Kemudian yang berikutnya dilanjutkan dengan penyaringan karbon, di mana penyaringan ini merupakan suatu metode yang menggunakan sepotong karbon aktif untuk menghilangkan kontaminan dan kotoran. Lalu yang berikutnya adalah penyaringan cartridge. Untuk penyaringan cartridge ini sendiri untuk menyaring atau memfilter air dari kandungan lumpur, pasir, dan tanah sehingga menghasilkan air jernih bebas dari pencemaran lumpur. Kemudian, penyaring cartridge ini sendiri ditempatkan sebelum unit RO atau sistem RO, di mana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada membran dari partikel halus karbon. Terkadang, penyaring karbon ditempatkan sebelum pelunakan dan penghilang klorin dilakukan dengan cara menambah reduksi kimia seperti natrium sulfit yang sering ditambahkan cahaya ultraviolet. Kemudian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem RO. Disinilah proses pemurnian air itu terjadi. Kita bisa lihat di sini ada 2 tanda arah panah, di mana konsentrat yang ada akan dibuang dan kemudian air yang telah dimurnikan dituju ke dalam tangki penyimpanan. Setelah produksi water for injection ini jadi, setelah air yang dimurnikan ini selesai, beberapa uji dilakukan untuk menjamin keamanannya dalam penggunaan. Uji-uji tersebut seperti contohnya tes untuk bakteri, endotoksin, dan tes-tes lain yang dilakukan selama proses pembuatan sterile purified water. Selanjutnya ada kesimpulan. Water for injection adalah air yang dimurnikan dengan cara destilasi atau proses pemurnian lain yang setara atau lebih baik dari destilasi untuk menurunkan kontaminan mikroba dan zat kimia. WFI ini digunakan sebagai pembawa untuk sediaan injeksi. WFI harus memenuhi syarat untuk air yang dimurnikan dan memenuhi syarat batas kandungan logam, zat kimia, dan mikroorganisme. Proses pembuatan WFI melalui beberapa tahapan proses seperti media filter, carbon filter, water softener, micron filter, reverse osmosis, EDI, destilasi, dan lain-lain. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.